Assalamualaikum semuanya. Bolu lemon kukus. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 70 gram tepung terigu, pakai sedang aja ya teman-teman ya. Maksud aku pro sedang. Terus di sini aku ada jus lemon, bisa diganti pakai perasa lainnya ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini nggak aku rekomendasiin teman-teman, lebih baik ini tuh dilarutin pakai air gitu. Tapi karena udah terlanjur jadi ya udahlah ya. Kita langsung aja tambahin susu bubuk full cream. Ini bisa diganti Denko, tapi kalau pengen lebih ekonomis bisa pakai seperti yang aku punya. Aku beli yang curah. Ini pakainya 1 sendok makan aja. Terus di sini aku ada baking powder kurang lebih 1 sendok teh. Ini agak ngegumpal gitu loh teman-teman, jadi ya nggak apa-apa. Aku ambil 1 sendok teh seperti ini. Lanjut kita mix dulu ya teman-teman ya, kayak gini aja. Kalau udah di mix kita pinggirin dulu. Pokoknya untuk jusnya aku lebih rekomen dilarutin aja teman-teman. Nanti aku bakalan tunjukin sih kenapa harus dilarutin. Lanjut di sini aku udah siapin 2 butir telur. Kita masukin aja ya teman-teman ya, ukurannya sedang aja kayak gini. Ini tuh bolunya tanpa di mixer ya, jadi telurnya emang agak banyak. Ini termasuk banyak teman-teman ya. Lanjut aku bakalan masukin kurang lebih 50 gram gula pasir. Setelah itu kita langsung aja kocok sampai gulanya itu larut. Jadi dikocoknya sampai gulanya itu larut ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian ini tuh gulanya udah larut, kita langsung aja tambahin air atau air susu maksud aku, atau susu full cream gitu. Dan di sini untuk jusnya tuh sebenarnya dilarutin pakai air yang kita tambahin ini, cuman karena udah terlanjur masuk ke tepung jadi ya udahlah ya teman-teman ya. Soalnya kalau dimasukin ke tepung gulanya nggak bisa larut teman-teman. Ini di sini aku udah siapin 30 ml air, bisa diganti susu full cream ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian nyobain atau request resep aku ini, please seriusan teman-teman, jusnya dilarutin aja pakai 30 ml air tadi. Pokoknya dilarutin aja biar gulanya tuh ikut larut gitu loh. Dan kalau udah kita langsung aja masukin bahan kering yang udah kita siapin tadi. Sebelum kita masukin jangan lupa siapin saringan ya, biar dia tuh nggak bergerindil gitu loh teman-teman. Tuh karena di sini tuh disaring jadi gulanya tuh nggak bisa ikut kesaring gitu kalau kita masukin ke tepungnya ini. Tapi ya karena udah terlanjur nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pokoknya ini jadiin pelajaran aja buat kalian. Jadi kalau kalian mau nyobain bolu lemon ala aku, jus atau pakai merek yang lainnya itu dilarutin dulu. Ini kita saring seperti ini aja ya. Kalau ada yang bergerindil kita bantu-bantu aja halusin tuh. Sebenarnya sayang banget sih kalau ngeliat ini, kayaknya yang masuk tuh cuman serbuk lemonnya aja, gula dari jusnya tuh kayak nggak bisa gitu loh teman-teman. Soalnya emang saringan aku kan saringan yang super tipis atau kecil banget, jadi yang agak kasar kayak gini tuh susah banget masuknya. Jadi ya udahlah ya, udah aku paksa-paksa dia nggak bisa lolos gitu. Pokoknya pelajaran aja teman-teman, kalau bisa ini dilarutin ya, karena udah terlanjur jadi nggak aku larutin lagi. Ini kita aduk seperti biasa aja, kurang lebih seperti ini ya. Ini tips kedua dari aku teman-teman, kalau kalian pengen bolunya tuh nggak bergelombang. Jadi biasanya kalau habis dikukus bolunya itu kan bergelombang ya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak ngaduk teman-teman. Karena aku di sini agak sedikit panik gara-gara jus aku tadi tuh nggak ikut masuk gitu. Jadi aku tuh ngaduknya terlalu over gitu loh. Jadi kalau terlalu over nanti pas dikukusnya agak sedikit bergelombang. Sebenarnya nggak pengaruh sih, nanti soalnya dikasih topping. Tapi kalau kalian pengen perfect jangan terlalu banyak diaduk. Yang terakhir aku bakal masukin 50 ml minyak goreng ya. Dan kita aduk kembali sampai minyak gorengnya tercampur rata. Untuk satu resep ini jadinya 4 piece atau 4 kotak twin wall yang ukurannya 200 ml ya. Jadi kalau kalian mau buat ini, kalian bisa langsung aja siapin twin wall yang ukuran 200 ml. Kalau kalian butuh rekomendasi twin wall, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku. Aku bakalan kasih rekomendasi twin wall yang murah ya teman-teman ya. Seperti saran-saran kalian, kalau pakai
alat baru itu harus dicuci. Ini udah aku cuci dulu sebelum aku pakai teman-teman ya. Twin wallnya tuh udah aku pakai. Ini tuh aku siapin 5, aku pikir jadinya 5, ternyata untuk satu resep ini tuh jadinya 4 bungkus roti lemon gitu loh teman-teman. Ini jangan terlalu banyak ngisinya, kurang lebih 2 centong sup kecil ini. Soalnya kalau terlalu banyak nanti kita nggak ada space buat ngasih toppingnya. Kayak gini aja nih. Kalau kalian punya vanili itu boleh banget ditambahin ya teman-teman ya, biar aroma rotinya tuh lebih kecium gitu loh. Di sini tuh aku kelupaan sih nggak pakai vanila ataupun vanili, jadi ini tuh nggak kecium wangi roti gitu. Jadi kalau kalian mau buat resep ini untuk dijual, jangan lupa tambahin wangiannya ya teman-teman ya. Itu sih yang bikin menarik customer atau pelanggan. Ini jangan sampai kebuang adonannya. Ini aku bersihin. Kalau udah kita masukin ke dalam cetakan atau twin wall seperti ini, kita langsung aja siapin kukusan. Dipastiin kukusannya bener-bener panas ya. Kalau kukusannya udah mendidih, kita langsung aja masukin rotinya. Ini kita kukus kurang lebih 15-20 menitan ya. Dan jangan lupa untuk tutupnya panci ini tuh dikasih kain teman-teman. Soalnya kalau nggak dikasih kain, air tutupnya tuh bisa ngerusak rotinya gitu loh teman-teman. Tetesan airnya tuh kan bikin dia tuh nggak ngembang gitu. Jadi kalau bisa ditutup kayak gini ya. Ini tuh aku pakai kain serbet, dipastiin serbetnya tuh bersih ya. Kita kukus kurang lebih 15-20 menit, dan setelah 20 menit ini dia hasilnya. Masya Allah, ini tuh aku buka wanginya udah lemon banget ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh teksturnya agak sedikit bergelombang karena yaitu tadi aku terlalu over gitu ngaduknya, tapi menurut aku nggak masalah ya, rasanya tetap enak. Jadi ini kita langsung aja angkat. Sebenarnya ini tuh panas teman-teman, tapi twin wall itu kan tahan panas ya, jadi dipegang tuh nggak terlalu panas-panas banget. Dan ini dia hasilnya. Dan untuk toppingnya aku bakalan kasih full keju sih. Sebenarnya nggak harus barbar seperti yang aku punya ya ngasih kejunya. Ini tuh aku pakai kurang lebih tuh 3/4 atau 1/4-nya gitu loh teman-teman. Jadi untuk 4 piece ini tuh aku pakai 1/4 dari keju ini, dan menurut aku terlalu barbar gitu ngasihnya. Tapi ya nggak apa-apa kalau kalian pengen jualan yang bener-bener cari pelanggan nih gitu kan. Toppingnya jangan terlalu pelit teman-teman. Dan sebenarnya di sini tuh aku pengennya hias-hias ala-ala gitu. Cuman ya gitu, aku tuh emang plating kan kurang bisa masak. Tapi kalau kurang platingnya tuh kayak nggak menjual nggak sih. Jadi kalau kalian bisa plating lebih bagus atau lebih baik dari aku, kalian bisa plating sesuai selera kalian ya teman-teman ya. Bisa ditambahin buttercream, coklat, apapun selera kalian ini boleh banget. Karena di sini aku ada slice strawberry, jadi aku pakai slice strawberry. Sebenarnya agak nggak nyambung sih, tapi lemon itu kan agak sedikit asam, dikombinasikan sama slice strawberry yang sedikit asam juga, menurut aku cocok dan worth it banget buat dicoba. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya kurang lebih seperti ini. Jangan diketawain, tapi ini menurut aku cantik dan enak banget sih. Pokoknya kalau kalian request resep aku, platingnya harus lebih baik lagi. Dan jangan lupa tag Instagram aku ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh lembut banget tanpa berlama-lama. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Roti dan toppingnya tuh nggak ngecewain sama sekali sih. Aku tuh suka banget kalau beli bolu atau beli roti kalau toppingnya tuh nggak pelit teman-teman. Kadang kan ada yang ngasih topping pelit gitu, jadi kayak sedikit kecewa. Tapi kalau ini tuh anti pelit sama sekali. Jadi langsung aja dicobain di rumah ya teman-teman ya. Rasanya benar-benar nampol banget. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku.